itu beban. Dilenyapkan ketika ada pengurapan di dalam kehidupan saudara. Ini yang saya mau katakan atas kehidupan saudara. Masuk di 2025, yuk tinggalkan semua beban, semua tantangan, rintangan yang sudah membuat kehidupan saudara berat di 2024. Saya perkatakan, masuk di 2025, kuk itu dilenyapkan. 2025 adalah the year of double favor. Haleluya Bapa, terpujilah namamu Tuhan, Engkau yang terbaik Bapa. Saat ini kami datang Tuhan, dengan kerinduan kami, dengan kerendahan hati, kami membawa persembahan yang terbaik bagimu. Karena Engkau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik. Kami datang Tuhan, kami datang Yesus, membawa pujian bagimu, memberikan persembahan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Siapkan hati kami, membawa segala pujian syukur bagimu. Karena Kau Bapa yang sungguh baik, Allah yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap Bapa untuk menyerahkan hati-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Shalom, selamat datang di Gereja Keluarga Allah. Saya percaya Tuhan sedang membawa saudara untuk masuk di satu musim di mana kita berjumpa dengan tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Kejadian 12 ayatnya yang kedua berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Luar biasanya janji ini untuk saudara. Jadi kalau hari ini saudara datang dalam keadaan lelah, kecewa, merasa kecil hati, ingat, engkau dipanggil untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Buka hati, izinkan dia berbicara, Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore keluarga Allah Pekalongan yang diberkati dan telah ditetapkan sebagai bangsa yang besar. Mari kita mau bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri dengan sukacita kita mau nyatakan. From His grace, all of the praise to His name. G-R-E-A-P nation, call on His name. Glory to God in His place. G-R-E-A-P nation, come from His grace, all of the praise to His name. G-R-E-A-P nation, call on His name. Glory to God in His place. No one separates the challenge you together with me. The victorious Hosanna, Hosanna, rejoice for the joy. Come to the great Hosanna, Hosanna, rejoice for the joy. Come to the great Hosanna, Hosanna, rejoice for the joy. Come to the great Hosanna, Hosanna, rejoice for the joy. Come to the great Sama-sama nyatakan. G-R-E-A-P nation, come from His grace, all of the praise to His name. G-R-E-A-P nation, go on His name. Glory to God in His place. No one separates, no challenge we lose. Together we'll be the victorious. Hosanna, Hosanna, rejoice for the joy. Come to the great Hosanna, Hosanna, rejoice for the joy. Come to the great Hosanna, Hosanna, rejoice for the joy. Come to the great Hosanna, Hosanna, rejoice for the joy. Come to the great Lord. Sebab kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan, dan oleh kasih karunia-Mu kami tetap hidup. Nyatakan sama-sama, God enough for me. God is 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 enough for me. I don't need the world to see. You are the only friend in me. Every peace we get to teach. In your presence I find peace. Sama-sama menari yuk. Bagi Allah kita. Berdiri dulu ya. Hosanna, Hosanna, rejoice for the joy.
amin. Amin. Sampai pada keturunan kita. Kau mengadakan perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa di kediamanmu akan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan denganku sungguh-sungguh ajaib. Nyatakan ini waktunya. Inilah waktunya. Lawatan besar terjadi. Lawatan besar terjadi. Nyatakan bersama, ini saatnya. Inilah saatnya. Bangkitkan imanmu dan nyalakan apimu. Api menyala, rohmu bekerja, membakar setiap hati kami. Terima. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Seluruh bangsa di kediamanku melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan denganku. Nyatakan sungguh-sungguh aja. Sungguh-sungguh ajaib. Sama-sama nyatakan. Inilah waktunya. Lawatan besar terjadi, Tuhan. Lawatan besar terjadi. Ini saatnya. Inilah saatnya. Api menyala, rohmu bekerja, membakar setiap hati kami. Terima. Terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima Tuhan, tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Dengan iman nyatakan bersama. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Terima perjanjian yang tak pernah berubah. Nyatakan kau genapi janji-janjimu, Tuhan. Pasti di dalam gerejaku. Oh, di dalam gerejaku. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. 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 Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan,
Kami berterima kasih buat janji-Mu yang abadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih. Perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang Hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. janji-Mu abadi Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan segalanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah gunung batu kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang Hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu
Tuhan yang terbaik bagi kami. Di tangan-Mu Tuhan hidup kami. Di dalam-Mu Tuhan kami terus mau berharap penuh kepada-Mu Bapa. Yes, Engkau Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tangan-Mu yang memegang erat kami. Tangan-Mu yang menguatkan kami. Lewati setiap badai hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu dinyatakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan tak pernah berubah. Janji-Mu abadi, selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku di tangan-Mu ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah. Janji-Mu abadi, selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku di tangan-Mu ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah. Janji-Mu abadi, selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku di tangan-Mu ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah. Janji-Mu abadi, Janji-Mu abadi Bapa. selamanya Kau pegang Kau menjagaku Tuhan, menjagaku di tangan-Mu ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah. Janji-Mu abadi, selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku di tangan-Mu ku berserah. Di tangan-Mu ku berserah. Di tangan-Mu ku berserah. Kami berserah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Yes. Segenap hidup kami milik-Mu Tuhan. Segenap jiwa kami milik-Mu Bapa. Kami sembah.
menyenangkan-Mu Bapa, menyukakan-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan, itu kerinduan kami Bapa. Yes, oleh api cinta-Mu Yesus Tuhan, menyenangkan-Mu. Itu kerinduan kami, menyukakan-Mu. Panggil namanya dengan penuh cinta. Oh Yesusku, bawa ku dekat di hati-Mu. Oh Yesusku, bawa ku dekat. Oh Yesusku, bawa ku dekat di hati. Sekali lagi dengan penuh cinta katakan, oh Yesusku, bawa ku dekat. Oh Yesusku, bawa ku dekat di hati-Mu. Kami mau terus Tuhan melekat Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu Bapa. Itu kerinduan kami, itu kerinduan kami Bapa. Sebab Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima penghormatan. Sebab Kau Allah kami yang hidup, Allah yang layak disembah. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Bapakku, Kau Allahku. Kedahsyatan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Kedahsyatan-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kerinduan kami untuk terus melekat, terus berada di dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, Yesus. Segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada Allah lain Tuhan. Hanya Yesus Allah Tuhan kami yang kami tinggikan. Kami muliakan, kami agungkan, kami berikan hormat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau yang terbaik Bapa. Kau yang termulia, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Kami masyurkan nama-Mu, sebab Kau gunung batu yang teguh, Kau mazmur pujian kami. Hanya pada-Mu Bapa, hati kami menyembah. Hati kami memuji, sebab kami tahu Bapa, Kau yang bertahta di atas pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Turun memenuhi tempat ini. Turun memenuhi setiap hati kami Tuhan. Umat-umat kesayangan-Mu Tuhan. Jemaat yang Engkau kasihi Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang sedang berbicara satu persatu dengan kami Tuhan. Dan kami percaya saat firman-Mu ditaburkan Tuhan. Kami menangkap rema-Mu Tuhan. Kami menangkap pesan-Mu Tuhan. Dan kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai apa yang Engkau katakan Tuhan. Hamba sampaikan kepada setiap jemaat-Mu. Karena hamba-Mu tahu Tuhan, bukan hamba yang berdiri di sini Tuhan. Tetapi kuasa-Mu Tuhan yang memberikan kuasa untuk hamba berbicara Tuhan. Kepada setiap jemaat yang Kau kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian,
Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk gereja Tuhan. Terima kasih buat para pelayan Praise and Worship dan pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Enggak terasa ya gereja Tuhan. Kita sudah ada di bulan Juli. Bulan ke-7 ya. Padahal waktu kita sepertinya baru kemarin kita memasuki tahun 2025. Di akhir tahun di tanggal 31 Desember kita merayakan pergantian tahun. Oh enggak tahu sekarang ini sudah memasuki bulan ke-7. Sebentar lagi ketika melewati Agustus, September, Oktober, November, Desember, kita akan memasuki tahun 2026 dan kita percaya tahun 2026 Tuhan pasti memberikan lebih dahsyat lagi bagi kita. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dan di bulan Juli ini, gereja Tuhan, kita mulai dengan seri khotbah yang terbaru adalah perjanjian menjadi besar. Di minggu pertama ini judulnya adalah ketika panggilan bertemu tujuan ilahi. Ketika panggilan kita bertemu dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan, klop, manunggal, pasti perjanjian besar itu akan terjadi untuk engkau, dan untuk engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin saat ini kita mungkin ada yang sedang menunggu-nunggu panggilan dari pekerjaan, mungkin ada yang sedang lamar pekerjaan di instansi mana atau di kantor mana, saat ini sedang menunggu-nunggu panggilan. Dan mungkin saat ini kita cek email kita terus, kita cek WA kita apakah ada masuk dari HRD manggil kita atau kita tunggu Pak Pos memberi surat panggilan buat kita. Itu secara dunia panggilan kita mengharap-harapkan, kita menanti-nantikan. Tapi kabar baiknya gereja Tuhan, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita semuanya sudah dipanggil Tuhan, kita semuanya sudah dipilih Tuhan untuk menerima panggilan Tuhan. Jadi kita nggak perlu lagi nunggu-nunggu kapan ya aku dipanggil, kapan ya, enggak. Tapi kita semua sudah menerima panggilan Tuhan, kita semua sudah dipilih Tuhan. Apa panggilan Tuhan buat kita semua anak-anak yang dikasihinya? Apa panggilan Tuhan buat kita semua yang dipilih Tuhan? Yang pertama adalah kita semua, bukan hanya saya. Bapak Ibu semuanya dipilih untuk menjadi besar. Kita mau baca di kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Bisa baca ya? Ini memang backgroundnya. Jadi memang agak susah. Saya akan bacakan ya dari sini ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiganya, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Yang percaya boleh katakan amin. Tadi di ayat 1 dikatakan pergi dulu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadamu. Tadi di depannya dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Jadi ini yang ngomong perjanjian ini bukan nabinya atau siapapun, tapi Tuhan sendiri ngomong sama Abram. Supaya Abram pergi. Abram melakukan kewajibannya dulu, aturannya Tuhan. Pergi dari sanak saudaramu, pergi dari negerimu, pergi dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Jadi belum ngerti, bukan ke Yerusalem atau ke Samaria atau ke Yudea, enggak. Tapi Tuhan katakan ke negeri yang akan kutunjukkan. Nanti kamu akan tahu negeri yang akan kutunjukkan buat engkau. Nah ketika Abram, ini belum berganti nama menjadi Abraham ya, namanya masih Abram. Dia belum diganti menjadi Abraham, bapak banyak bangsa, belum. Ini Abram, artinya
Bapak orang yang termulia. Dan dia belum mendapatkan nama Bapak banyak bangsa, Tuhan sudah memerintahkan satu hal. Supaya Abram pergi dulu, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya. Penuhi dulu. Aturan mainnya penuhi dulu. Kalau perjanjian, ini kita berbicara tentang perjanjian untuk menjadi besar. Perjanjian selalu melibatkan dua pihak. Gak ada perjanjian yang mengikat satu pihak aja. Kalau kita baca mungkin di surat perjanjian, sebuah surat perjanjian mesti ada kata-kata pihak satu bersepakat dengan pihak kedua untuk melakukan A, B, C, D, dan pihak satu dan kedua harus berkomitmen, bertanggung jawab pada peraturan-peraturan yang ada di atasnya tadi. Dan ketika salah satu pihak tidak menepati aturan-aturan mainnya, maka perjanjian itu berhak untuk dibatalkan. Betul? Surat perjanjian seperti itu ya. Jadi kalau ada satu pihak yang tidak melakukan draft-draft di atasnya, maka perjanjian itu bisa dibatalkan. Nah, tadi yang draft di atasnya, Tuhan sudah memberikan aturan mainnya dulu. Pergi kamu Abram, dari negerimu pergi dulu, dari sanak saudaramu pergi dulu, dari rumah bapakmu pergi dulu. Ketika Abram sudah melakukan itu, ini yang kedua ini. Luar biasa. Aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ketika Abram mematuhi ayat 1 tadi untuk pergi meninggalkan negerinya, ayat 2 tadi mengatakan aku yang memberkati engkau. Aku di sini tadi katanya kan Tuhan yang berfirman pada Abraham, aku ini adalah Tuhan. Aku sendiri loh Abram yang akan memberkati engkau, yang membuat namamu masyhur, yang membuat engkau menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan ayat ketiganya dikatakan, aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan bahaya ini di sini. Dan dengar baik-baik ya, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi bukan hanya orang-orang yang memberkati Abram aja yang diberkati Tuhan. Tapi orang-orang yang mengutuk Abram itu juga akan dikutuk oleh Tuhan sendiri. Semua dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi anak Tuhan itu kalau kita lihat janji Tuhan di sini luar biasa ya. Jadi ketika ada seseorang mungkin yang mengutuk kita secara diam-diam. Mungkin mengatakan kita di belakang atau mungkin di rumahnya, sedangkan kita ada di sini, dia di rumahnya, dia mengatakan CI itu A, B, C, D, E misalnya gitu ya. Hal-hal yang negatif tentang kita. Di rumahnya loh, saya enggak dengar sendiri apa kata orang itu tentang saya enggak dengar. Tapi Tuhan Allah yang tidak terbatas itu, dia dengar. Dan tadi apa katanya? Ketika kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dibenarkan Tuhan, dikutuk. Tuhan sendiri loh yang balas orang itu. Jadi alangkah dahsyatnya kita sebagai anak Tuhan. Alangkah hebatnya Tuhan Yesus kita. Menjaga kita bukan hanya untuk kita saja. Tetapi orang-orang yang memberkati kita, yang mengasihi kita, Tuhan juga sayang. Tetapi orang-orang yang mengutuk kita, orang-orang yang berkata-kata negatif tentang kita, Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Nah ketika ayat 2 tadi, berkatnya kan untuk Abraham, aku memberkati engkau, membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Dan yang ketiga tadi, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang di sekitar kita, mungkin tetangga kita, mungkin kalau kita pelayanan ya rekan-rekan pelayanan kita, mereka akan juga diberkati Tuhan. Jadi perjanjian Tuhan ketika ayat 1, Abram diharuskan untuk melakukan suatu peraturannya Tuhan. Ayat kedua, Abram diberkati. Abram yang diberkati. Ayat 3-nya tadi dikatakan orang-orang yang di sekelilingmu itu juga akan mendapat berkat. Tetapi orang-orang yang memusuhi engkau, aku sendirinya akan mengutuk mereka. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mungkin jemaat Tuhan mungkin nanyakan, tapi kan itu buat Abram. Tadi kan katanya kan di situ kan dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Bukan buat saya dong itu kan buat Abram. Jadi saya enggak termasuk di dalamnya. Kita lihat yuk apakah berkat Tuhan tadi, pesan Tuhan tadi, firman Tuhan tadi buat kita juga. Kita mau baca di
Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sekarang pegang dadamu, katakan, aku berhak menerima janji Allah. Janji yang tadi, yang hebat-hebat tadi, janji yang Tuhan katakan pada Abraham itu juga milik kita. Jadi ketika saat ini kita mungkin merasa bahwa mungkin kita nggak kenal Abraham ya. Tetapi kita ini adalah keturunan Abraham. Kalau kita dari kecil sekolah minggu, kita mungkin dengar lagu sekolah minggu, makanya saya sangat-sangat mengharapkan supaya Bapak Ibu di tempat ini yang punya anak-anak atau punya kenalan, yang mungkin mereka punya anak-anak kecil, yuk ajak ke Kids Impact. Di gereja kita ada Kids Impact, diajari supaya mereka mengasihi Tuhan. Slogannya adalah, kecil-kecil sudah hebat. Jadi kita didik yuk anak-anak kita untuk masuk ke Kids Impact supaya mereka juga menerima rema Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, mereka bisa memuji Tuhan. Karena di Kids Impact ini sebenarnya pertanyaan yang tadi, aku tuh bukan keturunan Abraham, aku tuh enggak kenal Abraham. Abraham kan zaman dulu Ci-Ai, itu perjanjian lama itu kadangnya tadi di Kejadian. Saya belum lahir Ci-Ai, dan saya enggak ada hubungannya sama Abraham loh. Mungkin seperti itu ya, kita tanya seperti itu. Tapi di sekolah minggu kita pernah dengar, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan, ya kan? Jadi kalau anak-anak kita sudah masuk ke Kids Impact, mereka sudah tahu bahwa aku ini keturunan Abraham. Karena Bapak Abraham mempunyai banyak anak-anak dan aku loh. Aku ini juga anaknya Bapak Abraham. Amin. Jadi berkat yang Tuhan tadi katakan itu juga buat kita karena kita adalah keturunan Abraham. Tadi di ayat 1, Tuhan memerintahkan supaya pergi dari negerinya, pergi dari sanak saudaranya, pergi dari rumah bapaknya. Kenapa? Kok sepertinya Tuhan kok jahat ya? Maksud harus meninggalkan bapaknya sih? Harus meninggalkan rumah bapaknya, jadi terpisah sama sanak saudaranya. Kok Tuhan kok gitu toh? Yuk kita mau baca di kitab Yosua 24 ayat 2. Yosua 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan ini kenapa Tuhan menyuruh Abraham pergi. Mereka beribadah kepada Allah lain. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu. Tuhan tidak mau kalau kita menduakan Dia. Tuhan tidak mau kalau kita ini menyembah Allah lain selain Tuhan Yesus. Selain Allah yang harus kita sembah yaitu Tuhan Yesus. Karena itu ketika Abram mempunyai keluarga penyembah-penyembah berhala. Ketika Abram bukan hanya menyembah Allah Israel, mereka menyembah berhala. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka. Makanya kenapa harus dicabut dari negerinya, harus dipindahkan dari negerinya. Pergilah Abraham, pergi dari negeri yang menyembah berhala itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saat ini gereja Tuhan mungkin kalau di lingkungan kita, sekitar kita mungkin teman-teman kita toksik ya. Teman-teman kita mungkin menanamkan pikiran-pikiran yang tidak benar sama kita. Membuat kita menjadi melakukan hal-hal yang negatif. Firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau lingkungan kita saat ini mungkin membuat kita menjadi buruk. Kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Sehingga membuat kita menjadi, pergaulan kita menjadi buruk. Dan mendatangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik bagi kita. Tuhan suruh seperti Abram tadi, tinggalkan. Pergilah. Pergi, jangan seperti kita lari di tempat aja, pergi tapi karena kita senang karena orang-orang itu kalau biasanya kalau mereka itu yang mungkin yang mengajarkan hal-hal negatif sama saya tuh itu tuh enggak mengajarkan harus doa, harus ke gereja, enggak, tapi yuk senang-senang yuk setiap hari healing yuk healing. Jadi aku senang sih tapi Tuhan bilang apa? Pergi, jauhi sebelum terlambat, sebelum kamu dirusak.
kebiasaan-kebiasaan baikmu menjadi kebiasaan yang buruk. Pergilah secepatnya, jangan lari di tempat aja, lari di tempat atau jalan di tempat. Pergi ya lari, larilah menjauh. Seperti Yusuf dikatakan lari menjauh dari istri Potifar. Kita juga gitu, kalau lingkungan kita tidak betul, kalau lingkungan kita membuat kita yang tadinya benar, jadi tidak benar. Cepet-cepet lari, jangan diam, jangan lari di tempat, jangan jalan di tempat, lari sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya, jauhi pergaulan yang buruk, karena akan merusak kebiasaan-kebiasaanmu yang baik. Nah, gereja Tuhan, tadi dikatakan bahwa ketika kita melakukan apa yang disuruh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan akan memberikan perjanjian yang besar di dalam hidup kita. Janji Tuhan tentang perjanjian menjadi besar. Kita baca di kitab Ulangan 26 ayat 19. Ulangan 26 ayat 19, mungkin yang bawa. Makanya handphone itu diisi firman Tuhan tuh, diisi Alkitab. Jadi kalau di sini tidak bisa membaca dari sana, bisa buka Alkitabmu yang di handphone. Jadi kita semua juga bisa membaca sama-sama. Ulangan 26 ayat 19. Dan ia Tuhan pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya itu. Tadi dikatakan kita bisa menjadi umat yang terpuji, ternama, dan terhormat. Tuhan gak mau menjadikan kita orang-orang yang biasa-biasa saja. Tuhan mau menjadikan kita orang yang hebat. Tuhan mau menjadikan kita orang yang terhormat, orang-orang yang terpuji. Bukan hanya mendapat pujian dari Tuhan, tetapi pujian dari sesama kita. Ketika kita bersosialisasi, ketika kita ada di dekat orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, mereka kok ngomong, kok beda ya kamu? Kok sepertinya apa yang kamu katakan itu kok membuat hati saya kok semakin mengasihi Tuhan. Kok apa yang kamu katakan itu membuat saya tenang. Saya seperti dapat solusi. Saya seperti mendapat pencerahan ketika saya dekat-dekat dengan engkau. Itu artinya kita menjadi orang-orang yang Tuhan berikan kasih karunia sehingga kita bisa dipuji oleh sesama kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang dihormati. Kita bisa menjadi orang-orang yang ternama. Kita akan baca lagi apa perjanjian besar Tuhan buat kita di kitab Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13 begini firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Setiap perjanjian Tuhan, setiap berkat yang Tuhan berikan, pasti kita harus, makanya kalau baca firman Tuhan itu bukan hanya aku maunya bagian aja kok. Tadi aku akan naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan diberkati Tuhan. Aku hanya aja. Tidak boleh gitu ya. Baca firman Tuhan yang tuntas. Tadi engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Tapi belakangnya tuh loh. Belakangnya tuh harus di bold yang tebel. Itu ada kata-kata gini loh. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, bukan hanya dengar, di belakangnya adalah yang kusampaikan pada hari ini, dan kau lakukan dengan setia. Jadi kalau dengar firman Tuhan hanya cuma hari Minggu, di lain-lain hari kita tidak mau dengar firman Tuhan. Di lain hari kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Itu artinya kita tidak mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, saya selalu ajarkan sama anak-anak komsel saya, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu adalah harta karun. Di mana Tuhan ngomong satu persatu perintahnya sama kita. Di mana Tuhan memberikan penghiburan pada kita. Di mana Tuhan memberikan kasih karunia-Nya pada kita. Semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak baca, gimana? Suatu saat ketika kita ditimpa masalah, ketika ada badai mengamuk, ketika mungkin kita saat dilemahkan. Si jahat itu firman Tuhan juga katakan loh, waspadalah lawanmu si iblis berkeliling. Ngelilingi kita terus.
Tidak ada berhentinya. Saya tidak ngomong iblis itu hebat ya. Tapi iblis itu, dia itu 24 jam itu siaga loh di sekeliling kita, ngelilingi kita terus loh. Doktrin kita terus loh. Makanya dikatakan musuh terbesar kita sebenarnya adalah pikiran kita sendiri. Nah ketika iblis itu mendoktrin pikiran kita, dia masuk, dia mengintimidasi kita. Mengatakan kamu itu tidak layak, kamu itu tidak akan pernah berhasil. Kamu ini orangnya selalu gagal, kamu ini bodoh, kamu ini tidak punya masa depan, kamu ini tidak punya pengharapan. Kalau itu semua yang dikatakan iblis dan kita terima, kita masukkan di dalam hidup kita, maka yang jadi apa? Benar-benar kita akan terpurukkan. Benar-benar kita akan merasa, oh ya, aku ini memang orang yang tidak punya pengharapan. Oh ya, aku ini memang orang yang tidak punya masa depan. Oh ya, aku ini memang bodoh. Itu yang dicekok iblis 24 jam loh, bayangkan. Dia nggak ada istirahatnya. Kita baca firman aja, masih 1 ayat mungkin sudah ngantuk. Sebagai obat tidur, baca 1 ayat loh ini, sudah. Ngoroknya itu lebih kenceng daripada baca firmannya tadi. Nah kalau kita 24 jam dicekoi terus, kamu ini bodoh, kamu ini tidak layak, kamu tidak punya masa depan. Tapi kita tidak mau baca firman Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Lemah toh? Kita amini toh apa yang dikatakan iblis. Oh ya, benar ya. Oh ya, benar ya. Ngomongnya gitu terus. Makanya saya ngomong sama anak-anak komsel saya, ayo baca Alkitab. Baca Alkitab. Saya ngasih selama 1 tahun, tanggal 1 baca apa, 2 baca apa. Dari bulan Januari sampai bulan Desember. Saya kirimkan, saya sharing ke mereka supaya ditepati. Mereka baca, setiap hari baca. Kalau misalnya 1 hari itu mungkin mereka ada kesibukan, mungkin mereka tidak bisa baca. Tidak apa-apa, besok dirapel. Tapi janji, ditepati, dirapel, dibaca. Jangan dibiarkan aja. Wah ya sudah telat banyak kok Ci Ai. Sudah 5 hari kayaknya aku enggak baca. Ya kamu harus nebus gitu loh. Firman Tuhan itu berguna bagi kita sebagai kekuatan kita. Itu vitamin bagi kita. Karena itu harus baca firman Tuhan. Senggol kanan kirimu bilang baca firman Tuhan yuk. Baca firman Tuhan yuk. Yuk belum semuanya, katakan sama kanan kirimu baca firman Tuhan. Supaya engkau dikuatkan, supaya engkau mendapatkan penghiburan saat engkau lemah. Supaya rohmu dikuatkan sama Tuhan dan engkau senantiasa menyala di dalam Tuhan. Dan dikatakan tadi, ketika engkau mendengar suara Tuhan dan melakukannya, maka engkau berkatnya ini, kau akan terus dibawa naik. Bukan turun. Kau terus naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan jadi kepala, terus jadi kepala, tidak pernah menjadi ekor. Kepala di atas ya, kalau ekor di bawah tuh, ngikuti terus. Kalau kepala kita yang menjadi pemimpinnya, leadernya. Ekor ngikuti. Tuhan bilang jangan jadi ekor. Kamu ini semuanya diciptakan, aku menciptakan engkau itu menjadi kepala. Bukan ekor. Aku menciptakan kamu tuh terus naik dan naik terus. Dan tidak akan pernah turun. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita. Nah karena itu, kita harus mempraktekkan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan setiap saat kita harus connect sama Bapa. Kita baca di Yesaya 49 ayat 6. Sebenarnya ini loh. Panggilan Tuhan buat kita semua. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku Tuhan akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku Tuhan sampai ke ujung bumi. Ada amin? Kita ini diciptakan bukan sebagai terang di gereja KA Pekalongan aja. Kita bukan diciptakan hanya sebagai terang di rumah tangga kita saja. Tetapi tadi dikatakan terang bagi bangsa-bangsa seluruh dunia. Kita ini bisa karena Tuhan yang memampukan kita. Kita mungkin tanya Tuhan, Ci Ai apa bisa atau Ci Ai? Kita jadi terang bagi bangsa-bangsa. Piye caranya? Naik pesawat aja aku belum pernah loh Ci Ai.
naik kapal laut aku belum pernah. Tak jawab, iya sama saya juga belum pernah. Tapi gimana kita bisa jadi terang bagi bangsa-bangsa. Loh zaman sekarang itu sudah zaman sosmed loh. Iya toh? Pada kita scrolling hal-hal yang enggak benar. Setiap pagi Mbok Yoho, ini bahasa Jerman Mbok Yoho. Mbok Yoho kalau setiap pagi itu kita baca firman, kita dapat rema dari Tuhan, di screenshot itu semua kita taruh di sosmed. Di Facebook kita, mungkin di status WA kita, mungkin di TikTok mungkin ya. Yang pintar-pintar buat TikTok itu, firman Tuhan itu dipraktekkan sama gaya-gaya gini-gini. Nah tapi itu bisa masuk, karena orang-orang dunia itu biasa seneng kan kalau kita tet gitu ya. Tapi isinya itu firman Tuhan, isinya itu kita mengatakan firman Tuhan. Jadi itu sampai ke bangsa-bangsa. Karena yang lihat bukan hanya di sini, di Pekalongan aja, tapi sampai bangsa-bangsa, sampai dunia. Itu bisa melihat TikTokmu toh, bisa melihat status WA-mu toh, bisa melihat Facebookmu toh. Mereka bisa melihat, zamannya sekarang sudah zaman now, bukan zaman old ya. Karena itu jadi terang bagi bangsa-bangsa, itu bisa. Katakan sama kanan kirimu, aku bisa. Kok kayak ragu-ragu ya. Aku bisa jadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus menciptakan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Kita harus menjadi terang. Bukan hanya di lingkungan kita sendiri. Tapi Tuhan katakan sampai bangsa-bangsa mengenal namaku, memuliakan namaku, memuji namaku. Sampai bangsa-bangsa mengenal Tuhan Yesus. Dan saat ini adalah saatnya kita bangkit, saatnya kita naik tadi. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. From good to great. Tuhan tidak memanggilmu hanya untuk menjadi orang-orang yang baik. Tetapi Tuhan memanggilmu menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang besar. Orang-orang yang punya kualitas sesuai dengan standarnya Tuhan. Mungkin kalau saat ini kita masih lemah ya. Mungkin saat ini kita mungkin masih kita mungkin aku tuh enggak bisa apa-apa kok Cik Hai. Aku ini enggak punya apa-apa kok Cik Hai. Aku enggak bisa jadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita ingat di ayat di firman Tuhan ada cerita tentang anak bungsu ya. Anak bungsu ini menggambarkan orang yang kebangetan. Kalau saya katakan bukan kebangetan, kebangetan, banget gitu ya. Karena ini anak bungsu ini, dia itu papahnya belum meninggal, tapi sudah minta warisan. Pah, warisannya buat saya. Mungkin dia beribu alasan, buat bisnis Pak. Nanti saya akan bisnis yang gede-gedean Pak. Nanti aku akan membuat papa bangga deh dengan bisnisku. Aku akan bisa membuat papa menjadi bangga sama anak bungsumu ini. Warisannya diminta loh, papahnya belum mati, masih ada, tapi warisannya sudah diminta. Tapi setelah papahnya ngasih seluruh warisannya sama dia, apa yang dilakukannya? Makanya baca Alkitab ya. Kalau kita bawa anak-anak kita ke sekolah minggu, saya masih ingat banget waktu zamannya saya masih sekolah minggu itu, memori saya tentang anak bungsu ini, itu didramakan. Jadi ketika anak bungsu ini meminta warisannya semuanya didramakan dan dia mendapatkan hartanya, waktu itu teman-temannya banyak, kan ada gula ada semut ya toh. Kalau duitnya banyak, temennya juga ngumpulnya banyak toh. Kalau dia masih punya uang yang banyak, tak traktir ya, ke sana tak traktir ya, makan bakso tak traktir ya, makan es, makan cilok tak traktir ya. Seneng toh jadi temennya masih banyak dong. Temannya di sana ada, di sini ada. Nah seperti itu anak bungsu ini, dia diberi warisan, hartanya banyak. Waktu itu temannya juga banyak. Waktu itu temannya yang kayaknya mengasihi dia banyak. Tetapi ketika satu persatu hartanya mulai habis. Ketika satu persatu dia mulai kehilangan hartanya. Teman-teman tadi yang kayak semut tadi, yang ngerubungi tadi. Semuanya juga ikut hilang tuh, seperti hartanya. Mungkin saya imajinasikan ketika dia kelaparan, karena enggak punya duit, mau beli di warung Tegal,
Tidak ada uangnya. Ketika dia kelaparan, mungkin dia datangi satu persatu temannya. Aku tolong ya, dipinjemi uang, goceng aja buat makan nasi sama tempe gitu ya. Tapi temennya yang biasa ditraktir itu enggak punya, tangannya gini, bye-bye gitu ya. Yang kedua, tolong ya, aku kok haus, pengen beli aqua di Indotit gitu ya, di Indo. Nah, enggak punya uang, padahal cuma 5.000, enggak punya, bye-bye. Ketika kita berlimpah, semutnya itu banyak. Tapi saat kita jatuh, semua meninggalkan kita satu persatu. Aku enggak kenal kok, aku enggak kenal kamu. Dan si bungsu ini ngelamar ke tempat peternakan babi. Anak orang kaya loh, anak orang yang berada loh. Ngelamar di tempat peternakan babi. Waktu saya kecil sekolah minggu ini diimajinasikan gitu, diperagakan gitu. Teman-teman saya yang kecil-kecil itu jadi babinya gitu ya. Jadi babinya dan mereka kecil-kecil gitu. Dan ini si anak bungsu ini, mereka ketika babinya tuh mau makan gitu, dia saking laparnya rebutan sama babinya. Jadi babinya ngerumuni satu misalnya ya, di sini diperagakan ada makanan di situ, babinya ngerumuni situ, dia justru malah desek-desek babinya supaya dia bisa makan. Orang kaya loh, makannya ampas babi, boleh enggak? Orang mungkin kalau bagi kita ya ampun ampas babi aja kok ya, tapi pemilik babinya itu ngelarang dia, desek-desekan sama babi, rebutan makanannya babi, dilarang, enggak boleh makan makanan babi. Sudah lapar, kepepet makanan babi itu mau gitu loh. Tapi enggak boleh, gimana? Jadi kalau kita mungkin sudah jatuh tertimpa tangga, nah ini si bungsu ini. Nah ketika dia kelaparan, ketika dia merasa sendirian, sedih dong. Kita mungkin salah satu yang terberat bagi kita ketika kita sedang susah, ketika kita mungkin sedang mengalami hal yang tidak baik, yang menjadi hal yang terberat apa? Ketika kita ditinggalkan teman-teman, ketika kita sendirian, ketika kita tidak diperdulikan oleh siapapun. Anak bungsu ini juga merasakan hal yang seperti itu. Dia merasa bahwa dia sendirian, kelaparan, tapi pada saat itu, ini yang terbenar yang dilakukan anak bungsu. Dari sekian banyak tadi kesalahan-kesalahan yang dibuatnya, ini yang terbaik. Dia ingat sama papahnya, aku ini kan anak papaku. Papaku ini adalah orang kaya. Papaku ini punya peternakan, punya pegawai yang banyak, punya harta benda. Kok aku seperti ini? Nelongso ya. Anaknya orang kaya, papahnya kaya raya, tapi dianya nelongso. Dan dia diingatkan, aku bangkit, aku mau pulang ke rumah papahku. Di sana banyak sekali aku bisa mendapatkan berkat dari papahku. Dia cepat-cepat bergegas pulang. Dia datang ke rumah papahnya. Dan kita lihat bahwa papahnya ini, makanya lagi baca firman Tuhan. Amin. Mulai sekarang mau ya baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu asik. Firman Tuhan itu luar biasa, banyak harta karun yang bisa kita gali. Ketika dia pulang ke rumah bapaknya, bapaknya itu sudah di depan loh. Sudah membuka tangannya, siap untuk memeluk dia. Loh kalau kita sebenarnya, kalau kita sebagai orang tua, kita piye rasanya? Kita belum mati, tapi hartanya sudah diminta. Tahu-tahu sini bocil ini balik. Papa gitu ya. Mungkin sambil berderai-derai air matanya karena kelaparan. Mungkin sambil berderai-derai air matanya karena dia tidak punya apa-apa. Tadinya berangkat dengan gagah perkasa. Bawa semua harta papahnya. Dia pulang dengan kelaparan. Dengan mungkin bajunya compang-camping karena mungkin sudah berhari-hari tidak mandi. Tidak ganti baju. Pulang. Papa gitu ya. Dia sambil nangis mungkin, dia sambil merasakan betapa hancurnya hidupnya. Tetapi papahnya, meskipun ini masih bau ya, karena dia mungkin tidak mandi. Mungkin bajunya tidak dicuci sudah berhari-hari. Papanya itu tetap loh. Dia membuka tangannya, dia peluk anaknya. Dia justru berlari menyambut anaknya, peluk anaknya dengan erat. Itu gambaran Tuhan Yesus.
sama kita. Sekalipun saat ini mungkin kata kecil, ayah aku ini enggak layak tuh. Aku tuh sudah melakukan hal-hal yang enggak baik. Aku tuh sudah menyakiti hati Tuhan. Aku bahkan sudah enggak ke gereja. Aku bahkan sudah enggak mau saat teduh. Aku enggak pernah doa. Aku enggak pernah connect sama Tuhan. Tapi seperti tadi anak bungsu. Hal yang terbaik saat kita terpuruk. Hal yang terbaik saat kita hancur. Hal yang terbaik saat kita sendirian. Cepat-cepat datang sama Bapa kita. Karena Allah itu kasih, Allah itu pasti akan membuka tangannya dan dia peluk kita. Dan dia akan menyambut kita dengan sukacita karena satu anaknya sudah dikembalikan, sudah pulang dan dia bertobat dan dia mengatakan bahwa Bapa, ini aku Bapa, ini aku anakmu Tuhan. Aku menyesal Tuhan pada apa yang sudah aku perbuat. Kita harus ngomong gitu sama Tuhan ya. Kalau saat ini kita mungkin melakukan hal yang tidak berkenan. Saat ini kita mulai jauh sama Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan mau, Tuhan lakukan untuk kita mau kerjakan di dalam hidup kita. Kita harus mau ya. Kita harus seperti anak bungsu ini tadi, cari Bapakmu. Kamu tidak pernah sendirian. Kamu adalah anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Untuk menebus Anda, untuk menebus Bapak, Ibu, untuk menebus saya. Semuanya karena cintanya yang begitu besar buat kita. Tuhan Yesus tidak hanya mau kita besar di dunia, tapi Tuhan Yesus mau kita besar juga di surga. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita jauh dari Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku menjanjikan engkau menjadi bangsa yang besar. Aku menjadikan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Aku menjadikan engkau naik, naik dan naik terus dan tidak turun. Itu janji Tuhan. Kita mau baca di Lukas 16 ayat 23. Ini keinginan Tuhan buat anak-anak yang dikasihnya. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tadi kita baca tentang firman Tuhan sama Abraham di kitab apa? Kejadian ya. Jangan bilang loh, kalau enggak tahu kejadian itu di perjanjian lama. Itu kebangetan. Makanya saya bilang baca Alkitab tuh gitu. Kejadian itu tak bilangi ya, itu perjanjian lama. Itu ya kitab yang pertama, perjanjian lama. Nah ini tadi yang kita baca barusan Lukas. Lukas itu ada di perjanjian baru. Perjanjian lama dan baru dibedakan dengan perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang. Perjanjian baru Tuhan Yesus sudah datang. Nah kita tahu kejadian kitab pertama di perjanjian lama, kok bisa di Lukas, di perjanjian baru, sesudah Tuhan Yesus datang, Abraham itu tetap disebut loh. Hebat kan? Rentang waktunya itu terlalu jauh. Tapi ketika Tuhan membuat kita besar di dunia, besar di bumi, besar di surga, seperti Abraham ini. Tadi dikatakan bahwa Abraham tetap dipakai Tuhan, bahkan Lazarus, si pengemis itu ada duduk di pangkuannya. Dan orang kaya ini, dia memandang dari alam mautnya. Dia memandang Bapak Abraham di sana dan dikatakan bahwa dia sangat sengsara dan menderita. Sama-sama orang kaya. Abraham ini juga orang kaya. Dia anaknya Terah, dia orang kaya. Jadi kalau dia tidak keluar dari negerinya pun tidak apa-apa. Tapi Tuhan tidak mau, dia hanya kaya di dunia. Tuhan mau dia kaya di surga. Karena itu dia diambil, ditarik dari sukunya. Dan supaya dia mendapatkan berkat Tuhan, dia ditarik dulu dari lingkungan penyembah berhala. Dan dia diangkat untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dan sampai di perjanjian baru setelah kedatangan Tuhan, Abraham namanya tetap disebutkan. Dia Bapa segala bangsa, Bapa orang yang beriman, namanya tetap harum sampai di perjanjian baru.
Dan kita semuanya anak-anak Tuhan. Tadi Tuhan katakan bahwa kita bukan hanya besar di bumi, tapi Tuhan mau kita besar di surga. Jadi kalau saat ini mungkin kita hanya orang-orang biasa saja ya. Ci Ai, aku tuh enggak pelayanan jadi orang hebat toh Ci Ai. Saya enggak pelayanan jadi pembicara Ci Ai. Saya enggak pelayani di mimbar. No, bukan itu panggilan kita. Bukan itu Tuhan yang mau untuk kita lakukan. Besar di bumi artinya kita bisa menjadi teladan dimanapun kita ditempatkan. Besar di bumi artinya kita punya hubungan yang baik, yang benar, yang intim dengan Tuhan. Ketika kita ada di bumi, kita bisa menjadi penyelamat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita bisa menyelamatkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, menjadi mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu artinya kita sudah besar di bumi, kita dimuliakan di bumi. Dan ketika saatnya kita pulang ke rumah Bapa, ini yang menjadi kerinduan saya juga. Saat pulang ke rumah Bapa, saat di surga nanti, saya mau yang pertama kali saya lihat adalah Tuhan Yesus. Buka tangan, dia ngomong sama malaikat-malaikat, Kat, itu loh anak kesayanganku. Itu loh Kat, anak yang aku cintai, anak kebanggaanku pulang. Seperti kata firman Tuhan pada waktu Tuhan dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang mau seperti itu? Semuanya mau ya, itu yang menjadi kerinduan saya dan saudara semuanya. Kita besar bukan hanya di bumi kita memuliakan Tuhan, di bumi kita menjadi kebanggaan Tuhan, tetapi kita juga besar di surga. Tapi ada syaratnya. Tadi perjanjian selalu ada dua belah pihak kan. Syaratnya adalah kunci hidup di dalam perjanjian menjadi besar adalah great relationship with God. Kita hanya punya hubungan yang besar, hubungan yang manis, hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena ketika saat kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka perjanjian Tuhan digenapi untukmu dan untukku. Amin. Kita baca di 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk membesarkan hidup kita. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk menjadikan kita naik dan tidak menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Naik terus naik dan tidak akan pernah turun. Tuhanlah sumber segala-galanya. Jadi kalau saat ini kita mungkin, aku ini seperti ini karena kekuatanku kok. Bisnisku berhasil karena aku kerja keras. Bisnisku berhasil karena aku siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, aku terus kerja dan terus kerja. Tadi ayat firman Tuhan katakan bahwa punyamulah kehormatan, kebesaran, kejayaan. Itu cuma punya Tuhan, bukan punya kita. Kita ini hanyalah orang-orang yang diangkat Tuhan. Kita ini hanyalah orang-orang yang diberikan Tuhan kemuliaan, diberikan kuasa karena Tuhan Yesus mengasihi kita, amin. Hidup besar hanya mungkin lewat hubungan yang besar dengan Tuhan. Kalau ya tadi, setiap pagi bangun tidur. Kalau lagunya bilang bangun tidurku terus mandi gitu ya. Tidak lupa ya. Nah tapi kalau anak-anak Tuhan bangun tidur yang dicari dulu siapa? Bapaknya toh. Aku kangen sama bapakku loh. Aku pengen ngobrol sama bapakku. Yang dicari bapaknya dulu. Doa dulu. Makasih Tuhan, pagi ini aku bangun, aku sehat. Makasih Tuhan, ini loh tanganku bisa tak gerak. Makasih Tuhan, kakiku bisa berjalan. Makasih Tuhan, mataku bisa melihat. Terima kasih Tuhan, orang-orang yang aku kasihi, merekanya semuanya sehat. Itu
yang harus pertama kali dilakukan sebagai anak Tuhan. Kita punya hubungan yang besar sama Tuhan. Kita punya hubungan yang manis sama Tuhan. Setiap pagi, sapa Tuhan Yesus dulu. Setiap pagi, sapa Roh Kudus dulu. Setiap pagi, kita menyapa Bapa kita yang baik. Puji-pujian dulu, saat teduh dulu. Gereja kita mengajarkan 1 jam saat teduh setiap pagi. Datang sama Tuhan. 20 menit pujian, 20 menit doa, 20 menit baca firman. Amin. Enggak boleh ngeyel ya. Ndak Ci Ai, saya sibuk Ci Ai. Ndak Ci Ai, ngantuk. Ndak boleh gitu ya. 20 menit baca firman, 20 menit doa, 20 menit puji-pujian. Maka engkau akan punya hubungan yang manis sama Tuhan. Engkau akan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Setiap saat connect sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tuhan, aku pagi ini mau melakukan ini dan itu. Tuhan berkenan enggak? Boleh enggak Tuhan? Saat kita melakukan hal itu. Kita mengawali hari dengan tanya sama Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu. Sembah Tuhan dulu. Maka setiap hidup kita pasti akan dilindungi. Setiap hidup kita pasti akan diberkati. Setiap hidup kita pasti akan mendapatkan kemenangan bahkan lebih dari pemenang. Amin. Yang terakhir, pemusik boleh naik. WL Singer boleh naik ke mimbar. Agama tidak membuatmu besar. Bukan agama kita kok yang membuat kita besar. Tetapi hubungan dengan Tuhan yang membuatmu besar. Mungkin di KTP kita Kristen, tapi baca firman enggak? Enggak pernah tuh Ci Ai, ngantuk. Di KTP mungkin kau agamanya Kristen. Tapi ketika kita tanya, kamu ibadah enggak? Enggak Ci Ai, cuma pas Paskah sama Natal aja. Bukan agama loh yang membuat engkau hebat. Bukan agama, tapi ketika hubunganmu dengan Tuhan, hebat, manis, deket, intim sama Tuhan. Itu yang membuatmu luar biasa. Yuk mulai sekarang yuk. Mungkin saat ini engkau kendor. Saat ini engkau mungkin jauh dari Tuhan. Malam ini katakan Tuhan, aku tahu Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa melakukan apapun. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatanku. Hanya Engkau Tuhan pengharapanku. Hanya Engkau Tuhan sumber penghiburanku. Mari bangkit gereja Tuhan. Kita akan pujikan suatu pujian yang menjadi profetik kita. Kita melangkah bersama Tuhan dan kita mendapatkan perjanjian besar. Kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Umat kesayangan Tuhan yang akan memberikan kuasa buat kita semua untuk melakukan hal-hal dahsyat, hal-hal ajaib. Sehingga perjanjian Tuhan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ini setiap umat-umatmu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berjanji selalu dekat melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku diciptakan, ini tujuan hidupmu. Yes. Ku dibangkitkan jadi pemenang, tiada yang dapat hadapi aku. Sebab Yesus besertaku. Ku diciptakan, imani pujian ini. Untuk berkuasa, ku dibangkitkan. Jadi bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Amin. Yes. Oh, kalahkanlah dengan iman, katakan kau beriku kemenangan. Angkat dua-dua tanganmu, katakan. Oh, ku nyanyi kami memujimu Tuhan yang dahsyat. Kami memujimu Tuhan yang hebat. Haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh, ku nyanyi haleluya.
besar selalu terjadi atas gerejaku. Sekali lagi, puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin, 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 amin. Ku sorakan, yes Lord, mujizat besar, amin, pasti terjadi dalam hidupku. Serukan gereja Tuhan, pujilah Allahmu, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar, tepuk dadamu, selalu terjadi atas gerejaku. Mujizat besarmu Tuhan, mujizat besar pasti terjadi. Mujizat besar selalu terjadi, sudah terjadi. Mujizat besar, amini, sudah terjadi atas hidupku, atas hidupku. Haleluya. Kau dahsyat, kau ajaib Tuhan, kau luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Perjanjian besar-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Perjanjian besar-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami diciptakan untuk berkuasa Tuhan. Kami diciptakan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Semuanya karena Engkau Tuhan. Allah yang layak disembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan seisinya. Allah yang meletakkan dasar-dasar bumi. Dan Engkau adalah Allah kami. Terpujilah Tuhan, kekal selamanya nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan kudus adalah merupakan janji Tuhan buat umat-umat kesayangannya. Dia mengorbankan dirinya, dia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan atas kita semua. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan seluruh isi hati-Mu Bapa. Hamba-Mu sudah menyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah kasih. Kasih-Mu tidak akan pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang memberikan perjanjian untuk menjadi besar bagi kami Tuhan. Perjanjian untuk menjadi orang-orang yang berkuasa. Menjadi pemenang Tuhan, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau materaikan Tuhan setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami bukan orang-orang gampangan Tuhan. Tapi kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kami adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kami adalah